Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 17 November 2023 merupakan peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, Biarawati. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami tak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup. Maka kami mohon, rajailah seluruh hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk dapat menerima dan memahami pesan ilahi-Mu, dan agar dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 13, ayat 1-9. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin, ataupun badai, gugusan bintang-bintang, atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insyaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal Pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian dalam hal ini, mereka hanya sedikit saja salahnya, sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena sibuk mengamati karya-karya Allah dan menyelidikinya, mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat. Sebab memang indahlah semuanya yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa kesemuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan
menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Langit menceritakan kemuliaan Allah, meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah mendekat. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot pergi dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah
Sabda Tuhan. Jangan lagi bertanya, "Di mana Tuhan?" Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Salam damai Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada bacaan pertama, tergambar bagaimana manusia telah mengecewakan Allah karena menjadikan karya ciptaan Allah sebagai berhala. Mereka menganggap angin, api, udara kencang, bintang-bintang, bulan, dan matahari adalah Allah yang menguasai jagat raya. Mereka kagum dan takjub akan semua yang telah Allah ciptakan. Tetapi mereka tidak berusaha untuk mencari tahu siapa sesungguhnya yang menciptakan itu semua. Mereka terlalu sibuk menikmati dan terpesona akan apa yang mereka lihat. Keindahan dan kemegahan alam ciptaan lebih mengharu-birukan hati mereka. Padahal Allah yang menjadikan semua itu lebih sempurna, lebih mempesona, lebih megah, lebih dahsyat. Karena kebodohan mereka, mereka tidak dapat mengenal Allah. Kisah ini mengingatkan kita pada situasi saat ini. Manusia adalah ciptaan Allah yang sangat istimewa karena dikaruniai akal budi dan diberi kehendak bebas. Karunia itu dimanfaatkan untuk menciptakan teknologi-teknologi canggih yang pada akhirnya bertujuan untuk mencari keuntungan. Banyak dari mereka yang mampu untuk membeli barang-barang mewah, misalnya mobil-mobil mewah, tas-tas mewah, jam tangan mewah, dan banyak barang-barang mewah lainnya. Begitu kuatnya keterpikatan orang pada barang mewah, serta tertarik untuk memilikinya. Bahkan ada yang sampai berhutang untuk mendapatkannya. Perlahan-lahan dari terpikat menjadi terikat oleh benda-benda tersebut dan tanpa disadari telah mendewakannya. Contohnya, setelah lelah bekerja, seseorang menghibur diri dengan mengagumi mobil-mobil mewah miliknya. Lalu menyelimuti mobil tersebut dengan selimut mobil yang mahal. Sementara di luar sana ada banyak orang, jangankan memiliki selimut untuk menutupi badannya dari rasa dingin, bahkan untuk makan pun mereka kesulitan. Saya teringat pada guyonan seorang teman beberapa tahun yang lalu. Dia berkata, untuk dapat mengetahui seorang wanita memakai tas branded asli atau KW, lihat saat dia berjalan di bawah hujan gerimis. Apabila tas tersebut digunakan untuk menutupi kepalanya, berarti dia memakai tas KW. Tetapi apabila dia berusaha melindungi tasnya, berarti itu asli. Lucu dan ironis melihat betapa orang rela menderita untuk menyelamatkan barang mewah tersebut. Entah apakah terpikir akan diapakan atau dikemanakan barang-barang tersebut ketika waktunya tiba meninggalkan dunia ini. Dalam bacaan Injil dikatakan tentang kedatangan Anak Manusia yang akan menghakimi serta mengadili seluruh umat manusia. Kapan dan bagaimana cara Tuhan datang, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi dengan sangat jelas, Tuhan berkata,
Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Karena ketaatan dan kepercayaannya pada Allah, Nuh dan keluarganya selamat dari bencana air bah. Kita tahu ada banyak peristiwa tsunami yang terjadi di beberapa tempat. Saya membayangkan betapa mengerikannya peristiwa air bah di zaman Nuh dahulu dengan menyaksikan peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh dan Palu. Tuhan juga berkata bahwa Ia akan datang menyatakan dirinya seperti yang terjadi di zaman Lot. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Dalam bayangan saya, betapa takut dan putus asanya saudara-saudara kita yang mengalami erupsi gunung berapi, yang memuntahkan lahar panas dan juga hujan belerang. Bagi mereka yang mengalami bencana-bencana tersebut, mungkin saat itu adalah hari di mana Anak Manusia datang. Dan bagi mereka yang menjadi korban meninggal, mungkin mereka adalah yang dibawa, dan bagi mereka yang masih hidup termasuk kita dan semua orang yang tidak mengalami adalah mereka yang ditinggalkan, yang masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjaga-jaga. Kita diingatkan pada istri Lot pada bacaan pertama ayat 32. Jangan lagi melihat ke belakang. Lepaskanlah hal-hal duniawi yang membelenggu hati dan pikiran, sebab keterikatan akan dunia tidak akan menyelamatkan. Tetapi dengan meneladani ketaatan dan kepercayaan seperti Nuh dan Lot, kita akan dibawa pada keselamatan. Allah menginginkan kita untuk mengagumi, menikmati dan memiliki semua yang tercipta. Namun hati dan akal budi kita yang adalah juga ciptaannya, seharusnya selalu bersyukur dan memuliakan Allah, Sang Pencipta itu sendiri. Allah Maha Pencipta, seperti yang diungkapkan pemazmur. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Setiap dari kita memiliki batas waktu, sampai pada saat kita mengalami sendiri kedatangan Anak Manusia. Maka sebelum waktu itu tiba, gunakan kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah dan layak dibawa olehnya. Dan ketika waktu itu tiba, kita tidak lagi bertanya, "Di mana Tuhan?" Sebab Tuhan ada di dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, Engkaulah satu-satunya Allah di dalam hidup kami, di dalam hati dan pikiran kami, tidak ada Allah yang lain. Engkau Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi dan di surga, yang boleh kami nikmati dan miliki. Namun seringkali kami membuatmu kecewa dan sedih hati karena dosa-dosa kami, kebodohan dan kelalaian kami. Maka kami mohon, ampunilah kami orang berdosa ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih meski sering membuatmu kecewa. Engkau tidak membiarkan kami terpisah daripadamu. Kami mohon, beri kami kesempatan
dan kuasai kami oleh Roh-Mu yang kudus, untuk terus belajar memperbaiki diri, sehingga menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.